Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan, dan kita bawakan ta'liq, tahqiq dan tahrij dari Syekh Isham Musa Hadi berdasarkan kitab Syekh Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Masuk pada hadis yang ke-149. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidain ghairu marratin wala marratain. Bi ghairi adanin wal iqamah." Saya telah sholat dua hari raya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak hanya sekali atau dua kali, dan tanpa adzan dan iqamah. Jadi Jabir bin Samurah pernah sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, bukan cuma sekali atau dua kali. Tetapi beliau mendapatkan bahwa Nabi SAW tidak melakukan adzan maupun iqamah. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Muslim dan juga Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kemudian yang ke-150 dari Abu Qatadah dalam hadis yang panjang tentang tertidurnya mereka sehingga kesiangan melaksanakan salat. Summa adzana Bilalun fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yaumin. Kemudian Bilal adzan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana yang beliau lakukan setiap hari. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat beliau, riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atal Musdalifah. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Musdalifah, fa shalla bihal maghrib wal isya. Kemudian beliau sholat maghrib dan isya, bi adanin wahidin, dengan satu adzan, wa iqamatain, dan dua iqamah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini sholat, kemudian adzan sekali, kemudian qomat dua kali, qomat untuk maghrib dan qomat untuk isya. Artinya dijamak. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak maghrib dan isya dengan satu iqamah. Nanti kita baca penjelasannya. Jama'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bainal maghrib wal isya'i bi iqamatin wahidah. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak antara maghrib dan isya dengan satu iqamah. Abu Daud menambahkan likulli sholatin, untuk tiap sholat. Maka coba kita lihat penjelasan yang dibawakan oleh Syekh Isham hafizahullah, bahwa diriwayatkan oleh Muslim pada juz yang kedua halaman 938. Syekh kami berkata dalam Ats-Tsamar juz yang pertama nomor 244, dan dalam riwayat Salim bin Abdullah disebutkan bahwa beliau melaksanakan dua sholat tersebut dengan satu iqamah bagi masing-masing sholat. Dan riwayat ini lebih didahulukan daripada riwayat Ibnu Jubair dan Ibnu Malik, karena bersamanya terdapat tambahan ilmu dan tambahan dari seorang yang thiqah. Yang thiqah itu diterima. Dan juga karena ia sesuai dengan riwayat Usamah bin Zaid dan Jabir bin Abdullah yang sepakat menyebutkan dua kali iqamah.
Dan beliau berkata dalam Dhaif Sunan Abi Dawud nomor 190, akan tetapi perkataan biqamatin wahidatin dengan satu kali iqamah adalah syadz. Syadz artinya menyelisih yang sahih, kecuali kalau ditambahkan di kulli sholatin, ditambah dengan kata-kata di kulli sholatin bagi masing-masing sholat. Maka Al-Hafidz berkata dalam At-Talhis juz yang pertama 193 halaman 193, akan tetapi Abu Dawud menjelaskan dalam riwayatnya bahwa perkataan biqamatin wahidatin dengan satu kali iqamah maksudnya adalah di kulli sholatin, untuk tiap sholat. Jadi yang kuat wallahu alam adalah dengan setiap sholatnya ada iqamah, iqamah untuk maghrib dan iqamah untuk isya. Dan intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini di sini menjama antara maghrib dan isya dengan adzan, kemudian qomat untuk maghrib dan qomat untuk isya. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian berikutnya dalam riwayat lain dikatakan dalam satu riwayat walam yunadi fi wahidatin minhuma, dan beliau tidak mengumandangkan adzan pada masing-masing dari kedua sholat. Dari kedua sholat tersebut Nabi SAW tidak mengumandangkan adzan, langsung qomat untuk maghrib dan qomat untuk isya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam atau oleh Abu Dawud juz yang kedua nomor 192. Jadi walhasil di sini tentang masalah ketika menjamak sholat dari yang kita ambil dari tulisan di sini. Yang pertama ada yang model adzan, kemudian qomat untuk sholat yang pertama dan qomat lagi untuk sholat yang kedua. Kemudian ada yang langsung ketika dia langsung menjamak maka langsung qomat untuk maghrib dan qomat untuk isya. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.